kudune damkar iki. Mbak, wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want it behind because it's something that is on. You're on my mind, I guess it goes that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma Hasnasan dari kelas 8C absen 29. Di sini saya berkenan untuk menjelaskan materi tentang keanekaragaman aktivitas ekonomi masyarakat. Indonesia adalah negara berkembang yang secara geografis terletak pada garis khatulistiwa. Letak geografis Indonesia menjadikannya negara beriklim tropis yang mendukung banyak aktivitas ekonomi masyarakatnya. Aktivitas ekonomi adalah aktivitas masyarakat dalam produksi, distribusi, dan konsumsi suatu barang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 1. Proses geografis memengaruhi aktivitas ekonomi. Penduduk yang tinggal di dataran tinggi memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk yang tinggal di dekat pantai. Penduduk yang tinggal di dataran tinggi dan pegunungan bermata pencaharian sebagai petani, peternak, dan pedagang hasil pertanian. Penduduk di dataran rendah memiliki mata pencaharian sebagai petani, tetapi dengan hasil pertanian yang berbeda. A. Pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan. Cuaca dan iklim sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari. Perubahan iklim dapat menimbulkan permasalahan dalam lingkungan hidup yang berpengaruh terhadap sosial ekonomi masyarakat. Contohnya El Nino dan La Nina yang berkaitan dengan perubahan iklim. El Nino adalah peristiwa memanasnya suhu air permukaan laut di pantai barat per ekuator yang mengakibatkan gangguan iklim secara global. Biasanya suhu air permukaan laut di daerah tersebut dingin karena adanya upwelling atau arus dari dasar laut menuju permukaan. Lalu La Nina merupakan kebalikan dari El Nino. La Nina adalah peristiwa ketika dimulainya El Nino mulai melemah dan air laut yang panas di pantai Peru, Ekuador kembali bergerak ke arah barat. Air laut di tempat itu suhunya kembali seperti semula dan upwelling muncul kembali atau kondisi cuaca menjadi normal kembali. Berikut contoh beberapa pengaruh dari iklim dan cuaca terhadap kegiatan manusia. 1. Memengaruhi kegiatan bercocok tanam. Iklim yang dingin akan menciptakan keterbatasan terhadap tanaman yang bisa tumbuh. Demikian pula dengan iklim yang panas mungkin hanya beberapa tanaman yang bisa tumbuh. Sebaliknya, curah hujan akan sangat sedikit merugikan petani karena biaya produksinya akan bertambah untuk pengairan. 2. Mempengaruhi kesehatan manusia. Banyak penyakit yang muncul di cuaca tertentu. Contohnya, penyakit yang disebarkan oleh nyamuk seperti demam berdarah dan malaria. 3. Memicu terjadinya alergi dan beberapa penyakit lain. Ada beberapa alergi dan penyakit tertentu yang timbul ketika musim tertentu. Seperti yang terjadi di benua Afrika, penyakit kulit tertentu yang tersebar karena iklim di Afrika begitu panas. Lalu 4. Memengaruhi kegiatan perindustrian dan perekonomian manusia. Iklim banyak memengaruhi keadaan perindustrian yang menjadi mata pencaharian banyak orang di Indonesia, bahkan dunia. 5. Memengaruhi kegiatan di luar ruangan. Saat berkegiatan di luar ruangan, kita akan langsung berhubungan dengan alam. Jika cuaca dingin, akan terasa dingin yang sangat karena tidak ada pemanas udara seperti di dalam ruangan. Demikian pula jika cuaca panas. Kita akan langsung terhubung dengan sinar matahari yang menyengat kulit jika hujan turun. Kita akan langsung basah. 6. Memengaruhi budidaya ternak ataupun perikanan. Beberapa jenis ikan hidup tergantung pada kondisi iklim dan cuaca. Kesuksesan
perkembangbiakan ikan-ikan ini akan berdampak pada kemajuan perekonomian masyarakat. B. Bentuk muka bumi di Indonesia. 1. Endogen. Tenaga yang berasal dari dalam bumi disebut endogen. Tenaga endogen merupakan penyebab permukaan bumi tidak rata dan terdapat perbedaan kulit bumi antar lempeng. Secara umum, aktivitas endogen dibagi menjadi 3, yaitu vulkanisme, tektonisme, dan seisme. A. Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. B. Tektonisme adalah peristiwa pergeseran dan perubahan letak kerak bumi dalam skala besar yang pada umumnya meliputi lipatan, patahan, dan tektonik lempeng. Seisme adalah getaran yang terjadi karena adanya tumpukan energi yang membuat lempeng benua dan lempeng samudra bergetar. 2. Eksogen. Tenaga eksogen adalah energi yang berasal dari luar bumi, bersifat merombak dan mengubah bentuk muka bumi atau bentang lahan yang telah ada. A. Sedimentasi. Sedimentasi adalah pembentukan muka bumi melalui pengendapan materi-materi sedimen. B. Erosi. Erosi adalah pengikisan yang terjadi di permukaan bumi. Air, angin, ataupun geyser memiliki kekuatan untuk mengikis permukaan bumi. Erosi terbagi menjadi 4, yaitu ablasi, abrasi, eksarasi, dan deflasi. Absasi adalah pengikisan yang dilakukan oleh air. Abrasi adalah pengikisan oleh air laut. Eksarasi adalah pengikisan oleh geyser. Deflasi adalah pengikisan yang dilakukan oleh angin. 1. Ketampangan daratan. Gunung. Gunung adalah bentuk bumi dengan ciri menonjol tinggi ke atas menyerupai daun kerucut. B. Pegunungan. Pegunungan adalah gugusan yang terjadi atas beberapa gunung yang panjangnya dapat mencapai ribuan kilometer serta membutuhkan waktu jutaan tahun untuk membentuknya. C. Dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan tanah datar yang luas dan berada di daerah tinggi. D. Dataran rendah. Dataran rendah merupakan bagian dari permukaan bumi yang datar dan rendah. E. Lembah. Lembah adalah dataran rendah yang letaknya di sekitar perbukitan atau pegunungan. F. Daerah pantai. Daerah pantai adalah dataran rendah yang letaknya di sekitar perbukitan atau pegunungan. F. Daerah pantai. E. Lembah. Lembah adalah dataran rendah yang letaknya di sekitar perbukitan atau pegunungan. F. Daerah pantai. Daerah pantai adalah batas antar wilayah daratan dan lautan. 2. Ketampangan perairan. Sungai. Sungai adalah air hujan atau mata air yang mengalir secara alami melalui suatu lembah atau di antara dua tepian dengan batas jelas menuju tempat yang lebih rendah. Sungai terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian hulu, tengah, dan hilir. Arah aliran sungai adalah dari hulu ke hilir. Bagian hulu sungai terletak di daerah yang relatif tinggi sehingga air dapat mengalir turun. Bagian tengah sungai terletak di daerah yang lebih landai. Bagian hilir sungai terletak di daerah landai dan sudah mendekati muara sungai. Berdasarkan sumber airnya, sungai-sungai dibedakan menjadi 3 sebagai berikut. Sungai hujan, yaitu sungai yang sumber airnya berasal dari curah hujan, baik secara langsung maupun melalui mata air yang tersimpan di dalam tanah pada saat hujan berlangsung. 2. Sungai geyser, yaitu sungai yang sumber airnya berasal dari pencairan salju yang terdapat di daerah lintang tinggi atau pegunungan tinggi yang tertutup oleh salju. Leher saya sakit.
3. Sungai campuran, yaitu sungai yang sumber airnya berasal dari air hujan dan pencairan salju atau es. Berdasarkan kondisi aliran airnya, sungai dapat dibedakan menjadi 3 sebagai berikut. Sungai permanen, yakni sungai yang sepanjang tahun debit aliran airnya relatif tetap. 2. Sungai periodik, yaitu sungai yang aliran airnya sepanjang tahun tidak tetap. 3. Sungai episodik atau sungai epihemeral, yaitu sungai yang hanya berair pada musim hujan, sedangkan pada musim kemarau airnya sangat sedikit bahkan sampai kering. B. Danau. Danau adalah lekukan atau cekungan di permukaan bumi yang terisi air. Berdasarkan terjadinya, danau dibedakan menjadi berikut. 1. Danau tektonik. Danau tektonik terjadi karena peristiwa berupa penurunan sebagian permukaan bumi sehingga terbentuk cekungan sehingga terisi oleh air hujan. 2. Danau vulkanik. Danau vulkanik terjadi karena letusan gunung api yang menghilangkan sebagian kerucut atau dinding kawah. Danau vulkanik dibagi 2, yaitu danau kawah atau danau mar. 3. Danau tektovulkanik. Danau tektovulkanik merupakan jenis danau yang terbentuk akibat gabungan dari danau tektonik dan vulkanik. 4. Danau dolina. Dolina terjadi karena pelarutan batuan kapur yang membentuk cekungan bulat. 5. Danau empangan atau bendungan. Danau ini terjadi karena aliran sungai secara alami terbendung oleh lava letusan gunung berapi. 6. Danau buatan. Danau buatan disebut juga waduk atau dam. Danau ini sengaja dibuat manusia dengan cara membendung sungai. C. Rawa. Rawa adalah lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan biologis. Macam-macam rawa sebagai berikut. 1. Rawa tergenang adalah rawa yang selalu tergenang oleh air. Dasar rawa merupakan lapisan gambut tebal dan air yang berwarna kemerah-merahan. 2. Rawa pasang surut adalah rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut sehingga dapat dimanfaatkan sebagai area sawah pasang surut. Berdasarkan sifat airnya, rawa dibedakan menjadi 3 jenis sebagai berikut. 1. Rawa air tawar adalah rawa yang berisi air tawar. Rawa ini tidak mengalami pergantian air. Rawa air payau adalah rawa yang berisi campuran air asin dan tawar. 3. Rawa air asin adalah rawa yang berisi air laut. D. Selat. Selat adalah sebuah wilayah perairan yang relatif sempit di antara dua pulau yang berfungsi sebagai pemisah dan penghubung antar pulau. Teluk. Teluk memiliki ciri-ciri daratan pada sisi-sisinya menjorok ke arah daratan. F. Laut dan samudera. Laut adalah sekumpulan air di permukaan bumi, memisahkan atau menghubungkan pulau atau negara. Sedangkan samudera adalah bentangan air yang menutupi cekungan yang sangat luas mengelilingi daratan atau benua. Jenis-jenis laut dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Berdasarkan proses terjadinya, laut dibedakan menjadi berikut. A. Laut transgeri, yaitu laut yang terjadi karena dataran rendah yang digenangi oleh air laut. B. Laut ingresi, merupakan laut dalam yang terjadi akibat dasar laut mengalami penurunan. C. Laut regresi, merupakan laut yang menyempit akibat penurunan air laut atau daratan yang mengalami pengangkatan. 2. Berdasarkan letaknya, laut dibedakan menjadi berikut. A. Laut tepi, yaitu laut yang terletak di tepi benua. B. Laut tengah, yaitu laut yang terletak di antara dua benua. C. Laut pedalaman, yaitu laut yang terletak di tengah-tengah benua atau dikelilingi oleh daratan. 3. Berdasarkan kedalamannya, laut dibedakan sebagai berikut. A. Zona litoral, yaitu daerah laut yang terletak antara garis air pasang dan garis surut. B. Zona neritik, yaitu daerah laut yang kedalamannya 0 sampai 200 meter. C. Zona batial, yaitu daerah laut yang kedalamannya 200 sampai 1000 meter. D. Zona abisal, yaitu daerah laut yang kedalamannya 1000 sampai 2000 meter.
C. Aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara garis besar, kondisi geografis berdasarkan wilayahnya dapat dibagi menjadi 3, yakni daerah pantai, daerah daratan, dan pegunungan. Kondisi geografis daerah pantai. Kondisi geografis daerah pantai termasuk dataran rendah. Pantai berhubungan langsung dengan laut yang kaya akan sumber daya ikan. Jadi tidak heran jika kondisi geografis daerah pantai berpengaruh pada pekerjaan warga sekitar. Selain itu, kawasan pantai lebih cocok dimanfaatkan sebagai kawasan pertambangan dan wisata sesuai potensi yang dimiliki kawasan tersebut. Kondisi geografis daerah daratan. Daratan di Indonesia dibagi menjadi beberapa kawasan, yaitu dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, lembah, dan gunung. Kelima daratan ini memiliki kondisi geografis yang berbeda. Dataran tinggi memiliki iklim yang cenderung dingin dan sering berkabut. Begitu pula dengan kawasan pegunungan dan gunung, sedangkan dataran rendah memiliki iklim yang tergantung pada jenis musimnya. Apabila musim kemarau, cuacanya cenderung panas, sedangkan ketika musim hujan, cuacanya cenderung lebih dingin dari biasanya. Kondisi geografis daerah pegunungan. Daerah pegunungan memiliki tanah yang cenderung subur karena terkena abu vulkanik dari letusan gunung. Tanah di kawasan ini sangat cocok untuk dibuat menjadi perkebunan. Selesai. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau terlalu kecepatan. Ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.